Sabar itu adalah kita tetap berjuang, berusaha, berniat, berdoa dan berusaha. Hasilnya Allah kan yang punya. Itu bagi ibu. Dan itu memang kita harus tetap berusaha. Mau hasilnya bagaimanapun, kita tetap terima, bersyukur. Itu ibu. Jadi walaupun memang kita manusia terasa sakit, memang kadang-kadang terasa sakit. Kok aku diginikan ya? Kan gitu kan? Kok mereka begini sama saya ya? Kan gitu kan? Cuman kan ya itulah, sebelah mata pun kadang-kadang mereka peduli juga enggak. Kondisi paling sulit Bu, yang ibu paling rasakan, paling ini emosional di ibu? Sudah anak minta duit nggak ada. Itu terus beras lagi nggak ada. Nah, jualan ibu modalnya nggak ada, modalnya muter ya, ke sabun ya, ke mana, ke beras, ke makanan, ke sabun, kemana-mana lah istilahnya. Kan kita memang harus memperincikan kasarnya, walaupun 1 biji sampo itu sehari itu harus ada 1 sakset loh ya. Nah, ini udah ada anak gadis tuh, anak gadis kan pasti menuntut nih. Itu jadi yang paling sulit di saat ibu sulit mengatasi apa yang dibutuhkan, sulit mengatasi apa yang dibutuhkan, dan berusaha untuk menenangkan hati dan bersabar. Itu yang paling sulit. Paling gak tega ibu ya kalau dengar anak Ya, minta. anak minta, terus lagi apalagi ya, ibu orangnya bukan maaf ya, sama cucu kadang, sama apa. Oh iya, ada cucu ya Bu ya? Ada cucu. Umur berapa Bu cucu itu Bu? Cucu ibu baru umur 6 tahun, 6 tahun jalan 7 tahun ini, kelas 1 SD sudah. Cuma memang lain rumah kan, dengan anak. Cuma masih sering ketemu Ya, tetangga Bu? hampir hari-hari datang ke rumah nengokin neneknya. Oh iya. Sayang banget sama neneknya aja. Iya. Jadi ya itu, ibu bahkan mau jualan ini nanti, dia bilang, nenek nggak usah jualan di sana, nenek di rumah aja katanya. Kenapa? Nanti nenek kehujanan, Keisha nggak ada. Oh, cucunya namanya Keisha ibu? Perhatian. Jadi ya apa ya, kalau dibilang ibu mah mendidik anak-anak kan supaya kita tetap berusaha gitu aja, tetap berusaha dan tawakal. Ya, itu sih. Kalau momen paling mengharukan Bu, yang membuat ibu bahagia banget dan bisa ibarat tadi ibu yang bilang dunia tidak adil, ini berat itu, tapi Ya. ada nggak titik di mana kayak seakan-akan oh ya saya harus bertahan gitu, atau ada sesuatu yang melegakan ibu, menenangkan hati ibu? Yang melegakan, yang sangat melegakan ibu apa ya, melihat cucu datang, cucu happy, cucu yang menyenangkan, atau anak yang membuat hati senang. Ada Bu momen yang ibu masih ingat itu, momen itu pas kejadian apa itu Bu? Apa ya, waktu sama-sama kali ya, jalan-jalan atau pas ke mall atau pas makan gitu, melihat mereka makan sama-sama, ibu seneng banget. Atau ibu bisa memberikan sesuatu, ibu membuat sesuatu dan itu pasti lebih, itu ibu bagikan ke yang lain, itu momen yang paling bahagia. Ada kala kita orang kaya, kita orang mampu, wajar untuk membantu, tapi kita dalam keadaan sulit, kita masih bisa memberi. Itu yang ibu bangga sekali, ibu senang banget. Ya. Ketika kondisi ibu terpuruk mungkin ya, sedih, ada nggak Bu sosok yang ini mendampingi ibu, atau biasanya ibu kan biasanya orang kalau kondisi terendah itu kan butuh teman ya, atau butuh support ya, pasti itu, termasuk saya Bu ya. Cuma kalau di kondisi ibu seperti apa kondisi itu? Ada nggak sosok yang ini menguatkan ibu itu? Sosok yang menguatkan pada saat sulit, ya ibu terakhir paling di atas sajadah, cuman itu yang bisa. Doa yang paling sering ibu panjatkan apa waktu di atas sajadah? Banyak ibu panjatkan. Yang paling sering Diulang-ulang ya, anak yang soleh dan solehah. Karena ibu bukan punya anak aja kan, anak ibu 2 tapi ponakan banyak.
Yang ada yang mamahnya meninggal, bapaknya meninggal, yatim piatu di rumah, ada yang sosok macam-macam deh. Jadi dalam doa itu satu orang tua yang utama, kedua diri ibu sendiri, baru anak-anak dan cucu-cucu, dan amanah-amanah yang diberikan pada ibu. Itu yang ibu doakan semua. Terakhir ya umat mukmin, muslimin, muslimat semua. Itu yang ibu minta. Jadi yang paling apa ya? Jadi pelajaran, selalu jadi pelajaran ibu, dan jadi apa ya? Takjub ibu sama yang menciptakan kita, Allah. Di mana satu masalah entah sudah diselesaikan ataupun belum, masalah ini dan kita mendengar masalah orang lain, dan ada lagi masalah orang lain, sebegitu hebatnya beliau bisa membeda-bedakan masalah, bisa membeda-bedakan orang-orangnya. Dari situ ibu mempelajari bahwa itu rasa syukur makin besar di situ. Terus apa, tawakal kita terus menguatkan ibu. Berarti Allah itu menguji sesuai kadar hambanya ya. Iya. Kemampuan Iya. hambanya. Tapi mau bilang kita, kok aku dikasih begini, nggak mungkin kan? Itu kenapa kita diberi? Karena kita sanggup. Kenapa kita diberi? Kata Allah, kamu sanggup. Dan alhamdulillah peristiwa anak hilang terus balik lagi karena ibu sanggup. Dan di tahun 2013 ibu kena penyakit kemarin, depresi karena si anak itu hilang. Ibu kena apa, blooding ya, apa kata kemarin diponis, ada kista atau apa, tapi tidak jahat gitu. Sempat pendarahan, ibu blooding selama 2 tahun. Itu setelah anak itu pergi. Anak itu pergi dan ibu mencoba mengobati diri supaya aku nih jangan stres dan jangan depresi, jangan kasarnya kita bisa gila kali ya, bisa gila kan kata orang ya kalau nggak sanggup kan. Anak yang masih dipegang terus masih hilang kaget. Iya, masih susuan. Terus pergi. Jadi ibu ngatasin tuh gini, oke aku kerja lagi. Dan alhamdulillah ibu berhenti kerja itu nggak ada cacat. Bukan karena ibu cacat, ibu berhenti sendiri masing-masing. Jadi kalau ibu mau balik lagi, alhamdulillah mereka masih menerima. Ibu balik lagi ke Blue Sky pada saat itu, jadi resepsionis sempat kan. Anak itu baru hilang. Nah, udah gitu ibu kuatkan lagi. Stop ibu, karena digoda mantan, katanya ada anak ya, namanya kita masih galau kan, galau ibu. Berhenti lagi, stop kerja. Habis itu oke, ku ambil, kata ibu, ada penerimaan gini-gini. Maaf, ibu jual bahasa karena ada sedikit English ibu punya, karena dari bukan dari kursus tapi dari belajar dari otodidak dari hotel kemarin. Ada penerimaan babysitter di perumahan Batakan sana. Nah, itulah ibu atasin, mengatasi diri sendiri. Itu cara kita, maksud ibu, cara kita mengatasi kesulitan yang ada pada diri kita sendiri. Tidak lari daripada kita tetap lurus jalannya. Tetap fight ya Bu, tetap hadapi masalah. Ya, tetap hadapi masalah itu, tapi kita juga kan harus punya duit. Kasarnya gitu kan. Nah, sempat ibu kerja sama orang asing di sana. Sempat ibu ya? Ya, alhamdulillah. Gitu datang ibu, anak orang Kazakhstan dan Belanda. Pasangan Belanda dan Kazakhstan. Nah, Kazakhstan kan Muslim. Cuman ikut suaminya mungkin Kristen, mungkin gitu kali ya, nggak ngerti ibu. Ya alhamdulillah si anak itu dia memang cari yang berhijab. Dan pada saat itu memang kan ibu berhijab. Jadi saya cari babysitter buat anak saya yang berhijab. Datanglah ibu di depan pintu. Anak itu umur 3 bulan. Perempuan juga sama. Jadi yang nempel di ibu ini banyak anak perempuan. Karena anak ibu perempuan nih tadi mungkin ya. Jadi gitu datang ibu senyum semeringah, dia seneng anak ini, berarti cocok kan ibu.
mulai kerja tahun 2000. Anak ibu tuh lahir, si yang hilang ini 2011. Yang 2012 ibu keterima kerja. Anak-anak itu umur 2012 lahirnya. Beda 1 tahun mereka. Itu yang ibu jaga sampai setahun lebih. Malah itu yang dari mulai 3 bulan sampai ibu ikuti perkembangan dia sampai dia belajar jalan. Di situ ibu kerja. Nah, disitulah ibu yang kena penyakit tadi. Selama sambil menjaga anak. Menjaga anak Bu, ya seperti anak sendiri. Kadang sampai subuh ibu jaga. Jadi ya memang itu perjalanannya. Dan sakit itu setelah 2014 jalan baru ibu berani cek ke dokter. Ya diponis sakit itu katanya, sakit apa, kanker tapi di luar rahim. Tapi sekarang sembuh Bu, hilang sudah? Ya tahun 2014 ibu dikirat, udah bersih. Nah 2015 mulai ibu jualan. Mulai ibu jualan. Jadi lepas ini dapat lagi ibu kerjaan. Maksudnya ide itu selalu ada. Kayak seakan-akan memang sudah Allah tunjukkan. Iya, alhamdulillah Allah tuh nunjukin kamu kesini loh. Ngikuti alurnya Allah bawa kemana gitu. Jadi ibu jualan itu di depan Maksi di kilometer 3. Puasa Ramadan itu pertama kali ibu jualan. Situ memulainya. Dari sekarang sampai sekarang. Ya. Tinggal ya menggelutinya aja lagi ibu yang mana itu. Sambil cari ini lagi. Alhamdulillah ya. Berarti sekarang ini memang salah satu yang digeluti ini ya Bu ya, jamu ini ya Bu ya. Iya. Jamu ini sama tadi ya titipan ada amplang. Ya ada amplang, ada juga macam-macam, ada keripik salah satunya Kak. Ya macam-macam mau. Titipan ibu juga sambil buat. Kalau dia mau pesan empek-empek ibu buat, ibu bisa. Terakhir Bu saya Bu, mungkin ini Bu pesan untuk sahabat duafa di sana yang mungkin mengalami ujian yang sama ya Bu ya. Saya yakin kita masing-masing punya ujian, termasuk juga di luar sana pasti juga ujiannya bisa jadi ada yang sama gitu, ada yang levelnya sama, ada yang levelnya lebih akan berat. lebih susah mungkin daripada saya. Ya. Betul. Nah, mungkin bisa Bu diberikan sedikit tips ya kalau versinya Ibu itu buat sahabat duafa di luar sana. Apa pesan Ibu? Apa ya? Yang paling penting itu kita tetap bersyukur dan jangan gampang mengeluh. Berniat, berdoa, berusaha. Selebihnya Allah yang atur. Itu. Yang penting itu dah. Kuatkan diri kita dengan semangat kita. Ya. Jangan lupa tetap ingat sama siapa yang punya kita. Jangan lupakan siapa yang pemilik dari segala rezeki kita, jalan kita. Bukan kita yang bergerak. Bahkan sholat pun bukan kita kan. Ya itu. Baik, terima kasih ya, Bu. Itu tipsnya yang paling utama. Terima kasih Bu Ida atas waktunya. Sama-sama. Atas inspirasinya, kisahnya ya. Termasuk juga tadi beberapa motivasi ya. Saya sendiri juga menangkap ternyata memang hidup itu kadang guru itu tidak muncul dari sosok yang mungkin di atas kita. Kadang bisa jadi sosok di sekitar kita. Ya, dari pengalaman, pengalaman yang paling berharga. Pengalaman. Iya. Ya. Iya. Ternyata ibu tidak dapatkan di sekolahan. Di sekolah tidak mengajarkan itu, tapi pengalaman yang paling berharga. Masya Allah. Itu yang ini. Terima kasih Bu, saya izin tutup podcast kali ini. Oke. Baik sahabat duafa, kisah pada siang hari ini ya, kisah dari Bu Ida, kita mengajarkan banyak hal. Bahkan dari mungkin sebuah jamu ya, kita bisa mendapat pelajaran. Manis, pahit, asamnya dunia. Lengkap rempahnya. Menggambarkan. Ya, betul. Artinya memang dalam hidup itu tidak selamanya mudah gitu. Tapi bukan berarti kesulitan itu juga suatu hal dari akhir perjuangan ya. Setiap ujian ya, setiap tantangan itu pasti ada hikmah di baliknya. Bahkan kalau kita dengar kisahnya Bu Ida tadi, anak umur 5 bulan direbut ya dengan paksa ya Bu ya. Bukan telenovela, ini kenyataan yang saya alami. Tapi alhamdulillah memang doa seorang ibu pasti diijabah. Pasti.
cepat atau lambat pasti. Ya, gitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi dari kisah ini kita belajar bahwa memang itu ya Bu ya, doa ibu itu pasti akan terjabah. Iya. Terima kasih sahabat Duafa telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan sampai ketemu lagi di podcast berikutnya dengan narasumber-narasumber yang insya Allah dengan kisah menarik dan kisah motivasi lainnya. Suara Duafa, dari hati untuk hati.